pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 1. Di sini kita akan membahas mengenai tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu Islam dan pendidikan. Sebelumnya, kenalin nama aku Eni Kristiani, dan tentunya di sini aku gak sendiri aja, aku ditemani sama teman aku. Halo semuanya. Halo. Boleh nih untuk perkenalkan dirinya dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Indi. Perkenalkan, nama aku Reza Rizky Faredi. Perkenalkan, aku Lutfia. Perkenalkan, aku Nadia Aulia. Perkenalkan, aku Novia. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kalau ngomongin Islam dan pendidikan gitu ya, menurut kalian nih sepenting apa sih gitu pendidikan dalam Islam itu? Menurut aku penting banget sih, soalnya wahyu pertama aja menurunkan kepada Nabi Muhammad untuk memerintahkan baca Iqra. Dari situ aja kita udah lihat gitu ya, kalau misalnya Islam tuh menekankan bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting. Benar banget sih, soalnya kan dalam Islam juga ya mencari ilmu tuh diwajibkan gitu untuk semua muslim. Jadi pendidikan tuh bukan cuma sekedar sekolah formal, tapi pendidikan karakter yang untuk menjadi manusia yang lebih baik itu ini berlaku untuk laki-laki juga perempuan gitu. Setuju banget, karena masyarakat sering berpikir bahwa pendidikan itu untuk mencari pekerjaan. Padahal dalam Islam tujuan pendidikan itu untuk membentuk karakter dan akhlak manusia. Iya, bahkan orang yang berilmu dalam Islam derajatnya lebih tinggi. Jadi sebenarnya pendidikan dan agama itu saling berkaitan. Nah, makanya pendidikan di dalam Islam itu nggak cuma fokus ke akademik aja, tapi gimana caranya membuat pelajar ini tuh jadi punya sikap dan perilaku yang baik di kehidupan sehari-harinya. Oke, berarti pendidikan dalam Islam itu bukan cuma soal pintar aja gitu ya, tapi juga mengenai akhlak dan juga karakter gitu. Ya, betul. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mengenai krisis moral. Kita lihat di kondisi Indonesia sekarang gitu ya, masih sering gitu terjadi kasus-kasus seperti tawuran antar pelajar, pembulian, dan juga melawan guru gitu ya. Kalau misalkan kita melihat gitu ya kondisi Indonesia sekarang gitu ya, masih banyak kasus-kasus seperti tawuran antar pelajar, pembulian, dan bahkan melawan guru gitu ya. Nah, kalau misalnya dari kasus-kasus tersebut itu tuh menurut kalian menunjukkan bahwa pendidikan agama itu masih kurang atau bagaimana? Ya menurut aku sih ya itu salah satu faktornya ya, karena sekarang tuh banyak banget gitu yang pintar tapi dalam urusan akhlak, dalam karakter dan keagamannya itu masih kurang gitu. Jadi akibatnya tuh mereka masih gampang kebawa lingkungan sekitar mereka. Nah, gitu. Iya, aku juga ngelihat media sosial itu punya pengaruh besar ya. Banyak anak muda mengikuti tren negatif tanpa tahu apa itu dampaknya. Nah, benar. Sekarang tuh banyak kasus bullying di sekolah yang viral. Itu tuh nunjukin kalau sikap pelajar di Indonesia tuh masih rendah. Benar banget. Ada pendidikan di sekolah juga tuh lebih fokus ke materi, jadi siswa hafal materi belum tentu dia menerapkan di kehidupannya sehari-hari. Nah, terkadang juga lingkungan itu sangat berpengaruh loh. Kayak di sekolah diajarkan hal-hal baik, tetapi lingkungannya buruk, maka siswa tersebut akan terbawa arus gitu. Oke, berarti pendidikan moral itu bukan cuma tanggung jawab sekolah aja ya, tapi juga tanggung jawab orang tua, tanggung jawab lingkungan, dan bahkan tanggung jawab diri sendiri gitu ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada
bullying dan perspektif dalam Islam. Oke, jadi kita bakal bahas lebih spesifik lagi mengenai bullying gitu ya. Kan di Indonesia ini masih banyak gitu ya kasus-kasus pembulian di sekolah. Nah, yang dimana tuh menyebabkan beberapa korban itu trauma sehingga gak mau sekolah lagi. Nah, kalau di dalam Islam itu gimana sih perilaku bullying itu? Menurut aku ya, dalam Islam itu bullying itu jelas amat dilarang karena itu menyakiti fisik maupun verbal anak-anak dan sekitarnya. Betul sih, kan kadang tuh banyak banget ya orang yang nganggap ejekan tuh disilang masih bercanda, padahal kan itu bisa melukai mental seseorang gitu. Padahal kan Islam juga udah mengajarkan gitu untuk menjaga ucapan kita, menjaga lisan kita, tapi kenapa masih banyak yang belum menerapkannya gitu? Iya betul, aku juga pernah baca berita tentang siswa yang dibully karena ekonomi. Itu sedih banget, padahal dalam Islam itu mengajarkan bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah. Nah, menurut aku kasus bullying ini tuh harus ditangani lebih serius gitu. Jangan ditangani pas udah viral aja, tapi harus ada pencegahan awalnya, kayak misalnya diajarin pendidikan karakter dan agama lebih awal gitu. Nah, karena kalau dibiarin bullying ini akan berdampak ke depannya, seperti akan kehilangan rasa percaya diri atau menjadi takut untuk bersosialisasi. Nah, berarti nilai-nilai Islam seperti menghargai sesama, menjaga ucapan dan juga perilaku itu emang harus diterapin gitu di kehidupan sehari-hari gitu, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kurangnya akses pendidikan di Indonesia. Nah, selain masalah moral tadi gitu ya, di Indonesia juga masih banyak gitu ya masalah-masalah lain mengenai pendidikan. Nah, salah satunya ini adalah kurangnya fasilitas pendidikan, yang dimana di beberapa daerah tuh belum memadai gitu, dimulai dari kurangnya guru, bahkan juga kurangnya fasilitas belajar gitu. Nah, menurut kalian nih, bagaimana sih dalam Islam tuh memandang hak pendidikan itu? Menurut aku ya nih, setahu aku mah ya, mencari ilmu itu kan adalah hak semua orang gitu ya. Bisa mendapatkan pendidikan juga merupakan hak semua orang. Jadi menurutku ya, semua orang itu berhak gitu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi realitanya di Indonesia tuh banyak banget fasilitas Indonesia yang kurang memadai gitu ya. Kayak harus berjalan kaki jauh untuk berangkat ke sekolah. Iya betul kata Indra tadi, masih ada sekolah yang kekurangan guru dan fasilitas belajarnya. Ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan itu masih minim banget ya, masih kurang kayak gitu. Nah, menurut perspektif Islam tuh membantu dalam pendidikan tuh kan termasuk amal yang baik ya. Jadi itu tuh bukan cuma tugas pemerintah aja, tapi masyarakat juga bisa ikut andil dalam membantu pendidikan ini. Nah, contohnya itu bisa donasi buku, membangun sekolah-sekolah, atau membantu mengajar di daerah-daerah yang membutuhkan. Betul. Karena kan pendidikan itu kan investasi jangka panjang ya untuk masa depan kita semua gitu. Nah, betul kata Novia tadi, memang seharusnya kita sebagai warga sekitar juga dan juga pemerintah tentunya harus sama-sama saling bantu gitu ya untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai peran guru dan dalam Islam. Kalau ngomong-ngomong soal pendidikan nih, pastinya kan kita gak lepas dari peran guru ya. Namun kalian ya sebagai calon guru di masa depan nanti gitu ya, apa sih gitu, seberapa pentingnya sih peran guru gitu dalam Islam tuh? Menurut aku sih guru sangat penting ya. Soalnya dia tuh bukan cuma buat ngajarin ilmu aja di sekolah tuh, tapi dia juga bisa menjadi contoh teladan bagi siswa dan siswinya. Nah, kadang siswa itu gampang meniru perilaku gurunya daripada mendapatkan nasihatnya. Dari dalam Islam juga kan ada yang namanya konsep untuk menghormati guru gitu. Jadi kenapa nggak ada salahnya gitu ya kita menerapkan hal itu. Tapi sekarang tuh banyak kasus-kasus pelajar yang kurang menghormati
sama gurunya gitu. Kadang ada pelajar yang berani melawan sama gurunya sampai berani videoin terus abis itu diviralin di media sosial. Bisa jadi karena kurangnya pendidikan adab sejak kecil gak sih, atau juga karena pengaruh media sosial. Oke, nah makanya pendidikan agama dan pendidikan moral tuh emang harus diterapin dan dibiasakan gitu sejak anak masih usia dini gitu, supaya anaknya tuh bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan positif. Betul. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada media sosial. Menurut kalian nih ya, media sosial sekarang tuh lebih banyak memberikan dampak positif atau justru memberikan dampak negatif sih bagi pendidikan? Sebenarnya tuh tergantung cara penggunaannya. Kalau media sosial digunain dengan baik, justru media sosial ini tuh bisa dijadiin buat sarana belajar. Bener banget. Sekarang tuh udah banyak banget konten-konten edukasi, terus dakwah-dakwah yang bermanfaat banget untuk ditonton. Sekarang tuh masalahnya tuh banyak banget ya konten negatif yang mana bisa dengan mudah gitu diakses sama anak-anak. Yang seperti konten kekerasan, juga ujaran kebencian tuh udah gampang gitu sekarang diakses di internet. Iya, kadang siswa juga jadi kurang fokus belajar karena terlalu sering bermain media sosial. Makanya kita harus bisa mengontrol diri kita agar bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Betul, karena kan dalam Islam juga kita tuh diajarkan ya untuk bisa menggunakan waktu itu dengan baik gitu ya, dan meninggalkan hal yang membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat gitu. Oke, ke pembahasan selanjutnya yaitu pendidikan Islam di Indonesia. Kalau menurut saya nih, dari masalah-masalah tadi gitu ya, apa sih solusi gitu biar di Indonesia ini tuh pendidikannya tuh bisa sesuai gitu dengan nilai-nilai Islam? Menurut aku sih pendidikan agama Islam tuh harus diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya, bukan cuma ngafalin teori-teori doang gitu. Ya, pendidikan karakter juga harus diperkuat ya, supaya siswa bukan cuma pintar aja tapi punya akhlak yang baik gitu. Selain itu juga kerjasama antara sekolah dan orang tua itu sangat penting dan berpengaruh banget. Pemerintah juga harus merhatiin pemerataan pendidikan di Indonesia ini gitu, karena supaya si anak itu punya kesempatan belajar yang sama. Nah, generasi muda juga harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan saling menghargai antar sesama. Nah, betul. Karena kan pendidikan itu kan bukan cuma soal nilai tinggi aja, tapi juga sikap dan perilaku. Dari kasus-kasus yang tadi kita bahas gitu ya, kita tuh menjadi tahu gitu ya kalau di Indonesia ini masih kurang gitu ya si pendidikan agamanya, dan emang perlu ditingkatin lagi. Oke, aku mau terima kasih kepada teman-teman yang udah bisa diajak diskusi gitu ya sekarang mengenai pembahasan tadi. Dan aku juga mau terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kita. Semoga dari pembahasan tadi bisa menjadi bermanfaat dan pengetahuan baru gitu ya. Aku Anita dan 5 teman aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.